Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wu Tianhao telah hidup hampir sepanjang hidupnya, dan dia bisa menjadi gangster di barat daya Kabupaten Yunhe, dan dia masih hidup dan sehat. Pengurus rumah berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, Anda tidak salah, itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Yuan." Dengan suara berdengung, Wu Tianhao merasa seolah-olah kepalanya akan meledak, dan matanya menjadi gelap. Meskipun ekspresinya masih sangat tenang, hatinya telah memicu badai. Hanya ada satu keluarga Yuan di Kabupaten Yunhe ini. Hanya ada satu tuan muda kedua dalam keluarga Yuan. Itu adalah Yuan Loyu. Tiba-tiba, Wu Tianhao menyadari satu hal dan berkata, "Bagaimana mungkin kipas lipat saya muncul di depan tuan muda kedua dari keluarga Yuan?" Pengurus rumah tangga menelan ludah dan berkata, "Menurut orang-orang dari geng macan hitam, ketika mereka pergi untuk berurusan dengan pembunuh muda itu, Tuan Yuan juga ada di tempat." Hai. Wu Tianhao tidak bisa menahan napas. Dia tahu betul kebajikan para gangster geng macan hitam, dan dia tahu tanpa berpikir bahwa geng macan hitam sedang pamer dengan kipas lipatnya sendiri, tetapi secara tidak sengaja membuat marah Yuan Loyu. Sialan ini. Wu Tianhao telah mengembangkan pikirannya selama bertahun-tahun, tetapi pada saat ini dia hampir memarahi ibunya. Tuan muda kedua dari keluarga Yuan juga meminta seseorang untuk menyuruhmu pergi. Pergi. Di tanah, kepala pelayan tergagap. Wu Tianhao menghela nafas, hatinya sangat rumit. Namun, saya telah membuat banyak pejabat dalam hidup saya. Saya meminta maaf secara pribadi. Selama ketulusan cukup, tuan muda kedua dari keluarga Yuan tidak akan terlalu peduli. Wu Tianhao merenung, dan mulai berpikir tentang bagaimana melakukan hal ini tanpa kebocoran dan tanpa bahaya tersembunyi. Jika Anda dapat mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik, maka itu akan menjadi lebih baik. Tetapi kepala pelayan yang berlutut di tanah tercengang, dan dia tidak bisa tidak berkata, Tuan muda kedua dari keluarga Yuan mengatakan bahwa dia ingin Anda berlutut di hulu Eli, dan hanya memberi Anda 1/4 dari 1 jam, jika tidak, dia akan membawa orang untuk menyerang rumah dan menghancurkan rumah." Setelah berbicara dalam satu napas, kepala pelayan itu tersentak sebentar. Beberapa hari yang lalu, ketika Lu Kuan, pemimpin geng macan hitam, datang untuk membantu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan berpikir dia bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi sekarang, Wu Tianhao memiliki perasaan akan bencana yang akan datang. Dia, yang telah tenang dalam menghadapi berbagai hal selama bertahun-tahun, benar-benar panik saat ini, dan dia tidak lagi memiliki mentalitas yang anggun, tenang, dan strategis seperti itu. Ledakan. Dia menghancurkan batu giok putih yang bersandar di pagar di depannya dengan telapak tangan. Wu Tianhao sudah terbakar amarah, wajahnya ditutupi dengan rahasia pembunuhan, dia mengertakkan gigi dan mendesis, "Ini bajingan Lu Kuan, bagaimana beraninya kamu menyakitiku? Jika aku tidak membunuh orang selama ini, aku tidak akan bisa mendapatkan pisau." Pengurus rumah tangga berkata sambil berteriak, "Tuan, apa yang bisa saya lakukan?" Melihat adegan ini, Wu Tianhao mengangkat tangannya dan menunjuk dengan marah ke selir, dan berkata, dengan wajah yang begitu buruk, "Apakah kamu berencana untuk pergi ke pemakaman orang tua itu? Keluar." Selir itu sangat ketakutan sehingga dia berguling. Hanya saja dia sangat kesal di dalam hatinya. Baru saja, Wu Tianhao mengatakan bahwa ada ribuan kebiasaan di dunia, tetapi itu tidak cocok dengan rasa malu di wajahnya, tetapi sekarang dia memanggilnya wajah kesedihan. Benar saja, pria, tua dan muda, bukanlah hal yang baik. Wu Tianhao menarik napas dalam-dalam, dan dia telah mendapatkan kembali sikap heroik 3 poinnya, dan berkata dengan tegas, "Pergi ke gudang dulu, dan biarkan aku mendapatkan semua harta yang aku kunci di kotak hitam bawah. Mustahil untuk tidak membayar darah kali ini. Tidak masalah jika aku kehilangan wajah lamaku, dan kemungkinan besar aku akan terlempar ke dalam jurang." Begitu hal semacam ini terjadi, tidak ada keraguan bahwa keluarga akan musnah. Lagi pula, lelaki tua itu jika jatuh,
bagaimana mungkin anak-anak serigala di wilayah barat daya ini tidak melompat dan menggigit? Pengurus rumah tangga mengangguk cepat. Wu Tianhao berkata dengan kejam, beritahu Zhong Wen, biarkan dia membawa seseorang untuk meniru geng macan hitam, dan bagaimanapun juga, bawakan aku kepala Lu Kuan. Iya. Kepala pelayan mengangguk seperti bawang putih. Wu Tianhao tidak lagi ragu-ragu dan pergi. Dia terlihat tenang dan diam, tetapi punggungnya terlihat sangat kesepian. Dalam hatinya, ada keraguan terbesar di hatinya. Siapa anak laki-laki yang berteman dengan kaki lumpur yang Liu Xiang? Hanya setengah jam. Wu Tianhao, yang berlari kencang, bergegas ke hulu Eli. Sampai dia tiba di depan Zuo An Xiaoju, dia berbalik dan turun, mengabaikan sikapnya yang sedikit malu, mengambil napas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, Wu Tianhao tua kecil, datang untuk menebus. Pintu Zuo An Xiaoju selalu terbuka. Dari sudut pandang Wu Tianhao, Anda dapat dengan jelas melihat sosok Yuan Luoyu yang berdiri di halaman, serta Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong. Pada saat ini, sedikit keberuntungan terakhir di hatinya benar-benar hancur, dan dia merasa kedinginan. Yuan Luoxi. Mutiara Dewa Yuan. Cheng Wuyong. Penatua dari keluarga Yuan, seorang master dari kesempurnaan agung dari Gathering Qi. Selain sosok Yuan Luoyu, yang bersembunyi seperti gunung, itu seperti tiga gunung, dan Wu Tianhao, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, akan mematahkan tulang punggungnya. Benar saja, bos dunia bawah yang hanya bisa berkeliaran di bayang-bayang ini bahkan bukan anjing di hadapan kekuatan nyata. Huang Qianjun menghela nafas diam-diam. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Wu Tianhao, yang merupakan tahta No. 1 dunia bawah di barat daya kota, datang dan membungkuk seperti itu. Di paviliun, Su Yi, yang sedang berbaring di kursi rotan, menyipitkan matanya, dan merenungkan beberapa rahasia dan misteri, seni pedang jiwa kekosongan besar. Terakhir kali dia berada di kapal, dia menggunakan teknik rahasia ini untuk membunuh roh seorang Grandmaster dengan satu pedang. Namun, setelah melakukan operasi rahasia ini pada waktu itu, dia hampir mengambil kekuatan jiwanya. Namun, saat dia melunakkan jiwanya dengan He Hua Zizi Jing, siang dan malam ini, sampai sekarang, dia mampu menampilkan beberapa misteri seni pedang jiwa kekosongan besar dengan mudah. Feng Xiaoran duduk di samping dengan patuh, memegang kipas telapak tangan untuk memberi Su Yi kipas. Di seluruh halaman, hanya Feng Xiaofeng dan A Fei yang sedikit terkejut. Sebagai orang yang dibesarkan di Yang Liulen, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari prestise Wu Tianhao? Tapi sekarang, Wu Tianhao, seperti anjing tua yang panik, datang untuk menebus dosa-dosanya. Kesunyian. Tidak ada yang memperhatikan Wu Tianhao, seolah-olah menutup mata terhadap penampilannya. Tetapi situasi yang diabaikan ini membuat hati Wu Tianhao menjadi lebih berat dan pelipis serta dahinya basah oleh keringat. Orang tua kecil tahu dia telah melakukan kesalahan, dan dia tulus dan takut, berharap dia bisa menebusnya dengan ketulusan yang cukup. Berbicara, Wu Tianhao mengertakkan gigi dan memberi isyarat tidak jauh. Pengurus rumah tangganya telah tiba, memegang kotak perunggu setinggi 2 kaki di tangannya. Ledakan. Wu Tianhao membuka kotak perunggu dan meletakkannya di tanah di depannya. Kotak itu adalah harta paling berharga dalam koleksi seumur hidupnya, termasuk obat mujarab kelas 3 yang langka dan bahan spiritual yang sangat berharga. Nilainya sangat besar sehingga para master seni bela diri juga cemburu. Setelah itu, Wu Tianhao membungkuk lagi, ini adalah beberapa pemikiran orang tua itu, saya harap Anda semua tenang. Melihat bahwa tuan yang telah berkuasa selama bertahun-tahun sekarang begitu budak dan bernada rendah, pengurus rumah tangga di sebelahnya sedih dan ketakutan. Ini adalah kekuatan keluarga Yuan, menakutkan. Apa yang membuat Wu Tianhao dan pengurus rumah merasa kedinginan adalah tidak ada seorang pun di halaman yang masih memperhatikan, memperlakukan mereka sebagai bukan apa-apa. Tiba-tiba, wajah Wu Tianhao menjadi pucat. Dia tidak akan mengerti, membayar harga ini saja tidak cukup. Memikirkan hal ini, dia tersenyum sedih, menekuk lututnya, berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, Wu Tianhao tua kecil, datang untuk menebus. Berlutut ini tidak sesederhana kehilangan muka.
Itu juga berarti bahwa prestise dan reputasi yang dikumpulkan Wu Tianhao di Kabupaten Yunhe selama beberapa dekade telah dihancurkan. Benda tua itu berlutut. Di lantai 3 sebuah restoran tidak jauh dari Hulu Len, Lukuan, yang melihat pemandangan ini melalui celah di jendela, mau tidak mau terlihat sangat berubah. Dia memiliki firasat buruk. Sebelumnya, dia hanya senang menyeret Wu Tianhao ke dalam air. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa Wu Tianhao, seorang penguasa dunia bawah, tidak hanya tidak membawa seseorang ke Hulu Len, tetapi sebenarnya berlutut di sana. Sudah berakhir, orang yang merobek kipas lipat tua itu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Aku harus dibenci oleh Wu Tianhao kali ini. Lu Kuan tersesat. Kita harus pergi, Kabupaten Yunhe ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lu Kuan berbalik dan hendak melarikan diri sesegera mungkin, jadi dia tidak peduli untuk menonton kesenangan itu lagi. Tetapi begitu saya berjalan keluar dari pintu, saya melihat wajah yang suram dan tanpa ekspresi. Zhong Wen. Preman nomor 1 Wu Tianhao. Lu Kuan hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, jadi dia datang ke pintu begitu cepat. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, matanya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Di halaman Zuoan Xiaoju, Yuan Loyu akhirnya bereaksi, dia menatap Wu Tianhao yang berlutut di sana, dan mendengus dingin, saya pikir saya serigala, tapi saya hanya anjing tua. Kata-katanya menghina. Wu Tianhao terlihat mati rasa seperti selir yang berduka. Tuan Muda Su, menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Ketika Yuan Loyu menoleh untuk melihat Sui, ada ekspresi hormat di wajahnya yang heroik dan tegas. Su Gongzi. Apa yang membuatnya bergidik adalah bahwa tuan muda kedua dari keluarga Yuan benar-benar menghormati sikap Tuan Su ini. Ini benar-benar tidak terduga. Wu Tianhao akhirnya mengerti bahwa kali ini dia salah. Pada awalnya, dia secara tidak sadar menghubungkan Tuan Su ini ke tempat di mana orang-orang yang rendah hati dan miskin berkumpul bersama seperti yang Liu Xiang. Xiaoran, bagaimana menurutmu itu harus diselesaikan? Sui memandang Feng Xiaoran yang mengipasinya di sampingnya. Feng Xiaoran tertegun sejenak, dan berkata, saudara Sui adalah tuannya, tetapi pada saat itu, geng macan hitam menangkap saya, dan ketidakadilan memiliki hutang pertama dan pemiliknya, jadi saya ingin membalas dendam, saya pasti akan pergi ke geng macan hitam. Pada saat ini, Wu Tianhao berteriak dengan penuh semangat seolah-olah meraih sedotan penyelamat, jangan khawatir, nona ini, geng macan hitam akan dipindahkan dari Kabupaten Yunhe hari ini. Seolah memenuhi kata-katanya, seorang pria jangkung dan kurus bergegas ke sisi Wu Tianhao, dengan hormat menghormati kepala dewa di tanah. Tuan, ini kepala Lu Kuan. Wu Tianhao mengangkat kepala dewa dengan kedua tangan, dan berkata, semuanya, tolong lihat, ini kepala Lu Kuan. Feng Xiaoran tercengang. Dia tidak menyangka bahwa barusan dia mengatakan musuhnya adalah geng macan hitam, tetapi saat berikutnya pemimpin geng macan hitam muncul. Melihat adegan ini, Wu Tianhao dengan cepat mengambil kesempatan untuk menjelaskan, jangan sembunyikan para bangsawan, Xiao Lao juga dibunuh oleh pencuri Lu Kuan. Saya memberinya kipas lipat, awalnya bermaksud untuk menenangkan keadaan dan tidak ingin mendapatkan terlibat. Saya pikir dengan wajah kurus Xiao Lao, itu seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Saya tidak pernah berpikir bahwa geng macan hitam akan menyinggung para bangsawan dengan kedok menjadi orang tua kecil. Ini gila. Pada akhirnya, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan ingin menghancurkan kepala Lu Kuan di tangannya. Ini benar-benar dibenci sampai ke intinya. Ini konyol, jika bukan karena fakta bahwa kamu terbiasa mengintimidasi, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Yuan Loyu mendengus. Kakak kedua, biarkan dia menghilang dengan cepat dan berhenti mengganggu ketenangan Tuan Su. Yuan Luoxi sedikit bosan, terutama ketika dia melihat kepala dewa Lu Kuan, dia merasa mual. Yuan Loyu melirik Sui, dan melihat bahwa yang terakhir tidak keberatan, dia melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar, cepatlah. Terima kasih, tuan-tuan, atas belas kasihan Anda. Xiao Lao akan keluar dari sini. Wu Tianhao merasa lega, bangun dengan tergesa-gesa, dan bergegas pergi bersama anak buahnya.
Hanya sebuah kotak perunggu yang ditinggalkan sendirian di luar halaman. Huang Qianjun melangkah maju, melihatnya dan berkata dengan terkejut, bocah tua ini sangat serius, ada begitu banyak harta yang bagus. Di kotak perunggu, ada 3 ramuan kelas 3, 9 ramuan kelas 2, dan lebih dari 10 jenis bahan spiritual yang berharga. Jika dia tidak membayar modal ini, dia tidak hanya akan selesai hari ini, tetapi kekuatan di belakangnya juga akan menderita. Yuan Loyu mengatakan ini, sangat mendominasi. Tuan Su, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Yuan Luoxi berkata dengan tegas. Dia bisa melihat bahwa Su Yi sedikit linglung dan sepertinya tidak ingin berbicara lebih banyak. Tunggu. Tiba-tiba, Su Yi teringat sesuatu, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Yuan Luoxi awalnya tercengang, tetapi kemudian dia sangat gembira, Tuan Su bersedia membiarkan mereka membantu. Ini jelas merupakan pertanda baik. Tuan Su, tolong bicara. Cheng Wuyong juga sedikit terkejut dan bersemangat. Mampu membantu berarti hubungan telah didekatkan. Tunggu. Tuan Su kembali ke kamar, mengambil pena dan tinta dan menulis 7 nama di selembar kertas kosong. Periksa keberadaan mereka. Jika Anda dapat menemukannya, kirimkan pesan kepada mereka untuk saya, dan suruh mereka pergi ke Feng Yuanzai untuk jamuan makan malam lusa. Su Yi menyerahkan catatan itu kepada Yuan Luoxi. Yuan Luoxi langsung setuju tanpa melihatnya, jangan khawatir, Tuan Su, saya akan melakukannya. Setelah memikirkannya, Su Yi menambahkan, hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuan Anda hanya perlu menyampaikan pesannya. Oke. Yuan Luoxi setuju. Yuan Loyu melihat pemandangan ini di matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Su, apakah Anda perlu memesan kamar pribadi di Feng Yuanzai sebelumnya lusa? Su Yi menggelengkan kepalanya, jangan repot-repot. Segera, Yuan Luoxi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Huang Qianjun dengan cepat memindahkan kotak perunggu itu, membawanya ke Su Yi, dan berkata seolah-olah menawarkan harta, Saudara Su, lihat harta ini. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, lihat potensi anak ini. Namun, ketika dia melihat materi spiritual dan ramuan di dalam kotak, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Seorang pemimpin geng di Kabupaten Yunhe, bagaimana keluarganya bisa begitu kaya? Obat-obatan spiritual ini dapat digunakan untuk kultivasi, dan dengan bahan spiritual ini, ditambah 10 kati besi dingin skala hijau, itu sudah cukup untuk membuat pedang spiritual yang nyata. Pikir Su Yi. Kakak kedua, jangan beritahu ayahmu apa yang terjadi hari ini. Dalam perjalanan pulang, Yuan Luoxi memperingatkan. Mengapa? Yuan Loyu terkejut. Sebaliknya, sangat mungkin menyebabkan ketidaksenangan Tuan Su. Cheng Wuyong di sebelahnya menjelaskan. Yuan Loyu sedikit malu ketika dia mengingat skandal yang terjadi sebelumnya. Oke, aku berjanji untuk merahasiakan masalah ini, tetapi dengan penglihatan dan kebijaksanaan ayahku, aku khawatir aku tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama. Kata Yuan Loyu. Yuan Luoxi berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa menyembunyikannya selama yang aku bisa. Bahkan jika ayahku akhirnya mengetahui bahwa kita ada di sini, tidak akan ada kesalahpahaman. Yuan Loyu menghela nafas, di masa lalu, saya hanya seorang jenius tak tertandingi dari generasi muda, semua berkumpul di tempat-tempat seperti kota Yujing di mana naga dan harimau berjongkok disembunyikan. Sudah waktunya untuk keluar dari karakter luar biasa Su Yi. Peristiwa hari ini sangat memukulnya dan membuatnya sangat sadar. Tuan muda kedua, hanya ada segelintir karakter yang diasingkan seperti Tuan Su di dunia ini. Tidak berlebihan untuk menyebut mereka langka, jadi jangan berkecil hati. Cheng Wuyong tersenyum dan terhibur. Kejadian ini mengingatkan saya pada kakak laki-laki tertua saya. Bakatnya adalah yang tertinggi di keluarga Yuan kami, dan dia dikenal sebagai penyihir seni bela diri. Dia meninggalkan rumah 2 tahun lalu dan pergi ke kota Yujing. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Yuan Loyu sedikit mengernyit, saya mendengar dari ibu saya bahwa biasanya, setiap 2 bulan sekali, kakak tertua akan mengirim surat kembali, tetapi dalam 3 bulan terakhir, bahkan tidak ada surat. Kepala keluarga Yuan saat ini,
Yuan Wutong, memiliki 2 putra dan 1 putri. Nama putra tertua adalah Yuan Luotian. Dia tidak terkenal di Kabupaten Yunhe, tetapi dia adalah ahli seni bela diri kelas 1, menunjukkan bakatnya yang luar biasa sejak kecil. Pada usia 9 tahun, Yuan Luotian dikirim ke Akademi Tianyuan untuk berlatih kultivasi. Pada usia 14 tahun, dia telah melangkah ke alam pengumpulan Qi dan disebut monster kecil. Ketika dia berusia 17 tahun, dia meninggalkan Gunzu dan melakukan perjalanan ke ibu kota Gyeokdazu. Sudah 2 tahun sejak itu. Bakat kakak tertua sangat tak tertandingi, itu pasti akan baik-baik saja, kakak kedua, jangan khawatir tentang itu. Yuan Luoxi berkata sambil tersenyum. Berbicara tentang ini, dia mengeluarkan catatan yang diberikan oleh Sui, menyerahkannya kepada Cheng Wuyong, dan berkata, Paman Yong, apakah Anda mengenali 7 orang di catatan ini? Ada yang tahu, ada yang tidak. Cheng Wuyong melihatnya dan berkata, ketika saya kembali, saya secara pribadi akan membawa seseorang untuk memeriksanya. Paman Yong, masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Yuan Luoxi berkata dengan sungguh-sungguh, saya punya firasat bahwa Tuan Su sudah bersedia untuk lebih dekat dengan kita. Ini adalah hal yang hebat untuk keluarga Yuan kita. Sampai jumpa, Yang Mulia Pangeran Sabtu yang bermartabat, apakah Anda semua menghormatinya? Cheng Wuyong berkata, Nona, jangan khawatir. Melihat adegan ini, mata Yuan Loyu tidak bisa menahan kesurupan, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan emosi, Xiaoxi, kamu akhirnya dewasa. Ini adalah perasaan. Mantan saudara perempuan saya manja, dan temperamennya sangat sulit diatur, seperti anak yang tidak bermoral. Tapi sekarang, gadis kecil yang sulit diatur dan disengaja itu tampaknya telah tumbuh dengan tiba-tiba, masuk akal, dan bahkan memiliki beberapa aturan untuk melakukan sesuatu. Kakak kedua, tidak peduli seberapa besar aku tumbuh, aku akan tetap menjadi saudara perempuanmu. Yuan Luoxi tersenyum. Yuan Loyu juga tertawa. Malam ini, Cheng Wuyong bertanya tentang asal-usul 7 nama di catatan itu. Qian Yunjiu, murid rumah pedang King He, putra langsung dari patriark keluarga Qian saat ini, klan pertama kota Qingtong, di Kabupaten Yunhe. Huo Long, murid dalam rumah pedang King He, putra kepala tetua keluarga Huo saat ini, pasukan kelas 2 di Kabupaten Yunhe. Zheng Xiaolin, kepala pedang dari gerbang luar rumah pedang King He hari ini, adalah putra Zheng Yuanba, penguasa kota Baiya, di Kabupaten Yunhe. Zhang Fengtu, seorang murid dari sekte luar rumah pedang King He. Liu Ying, murid sekte luar rumah pedang King He. Ketujuh orang ini semuanya adalah murid istana pedang King He. Selain itu, karena Cheng Wuyong menggunakan beberapa kekuatan keluarga Yuan, dia segera menemukan beberapa peristiwa lama. Peristiwa masa lalu ini semuanya terkait dengan Sui. Dengan kata lain, ketika Sui berkultivasi di King He Sword Mansion, dia memiliki konflik dengan 7 orang ini. Tuan Su berencana untuk membalas dendam. Ketika dia mengetahui hal ini, Cheng Wuyong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sangat bingung, Tuan Su, yang berkultivasi di rumah pedang King He, tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Karena temperamennya yang tertutup, dia sering dikucilkan, diabaikan, dan diserang oleh teman-temannya. Melihat Tuan Su hari ini, bahkan seorang Grandmaster dapat membunuhnya dengan 1 pedang, dan dia benar-benar berbeda dari ketika dia berada di King He Sword Mansion. Berita mengatakan bahwa setelah Tuan Su menjadi pendekar sekte luar, dia cukup memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam rumah pedang King He, tetapi dia terjebak selama 1 tahun, dan akhirnya ketika Anda dapat memasuki pintu dalam untuk berlatih, kultivasi Anda akan benar-benar hilang. Setelah itu, dia ditinggalkan oleh rumah pedang King He sebagai pria lumpuh dan menjadi menantu keluarga Wen di kota Guangling. Sudah lebih dari setahun sejak itu. Dengan kata lain, perubahan Tuan Su kemungkinan besar terjadi di tahun ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang telah kehilangan kultivasinya memiliki kekuatan luar biasa dalam 1 tahun? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung Cheng Wuyong. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, siapa yang tidak punya rahasia.
Dan rahasia Tuan Su ditakdirkan untuk tidak menjadi masalah sepele. Lewati pesanan saya, kirim seseorang untuk menemukan 7 orang ini secara terpisah, dan beritahu mereka bahwa seseorang akan mengatur perjamuan di Fengyuan Zai lusa, dan undang mereka ke perjamuan itu. Cheng Wuyong dengan cepat membuat keputusan, menemukan bawahan yang dapat diandalkan, dan mengeluarkan perintah. Setelah membuat pengaturan, Cheng Wuyong bangkit dan memutuskan untuk memberitahu Yuan Luoxi berita yang dia temukan. Tidak mungkin, permata patriark ini telah memikirkan hal ini sepanjang waktu. Bahkan Tuan Muda kedua pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan Tuan Su. Malam itu, di bawah kepemimpinan Huang Ganjun, Su Yi datang ke bengkel pemurnian yang terkenal di Kabupaten Yunhe. Dia memutuskan untuk membuat pedang. Sempurnakan pedang roh yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatan tempurnya sendiri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.